Amr bin As radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siapakah yang paling engkau cintai di antara umatmu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aisyah." Amr kemudian bertanya, "Kalau dari golongan laki-laki?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, berkata, "Ayahnya." Bertentangan dengan ajaran kenabian, beberapa laki-laki tidak menunjukkan rasa cintanya kepada istrinya selama bertahun-tahun. Ada pula yang merasa bahwa hal tersebut tidak pantas dan tidak jantan. Masya Allah. Begitu. Menunjukkan rasa cinta seseorang kepada istrinya adalah salah satu cara paling kuat untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan pernikahan serta mempertahankan kehidupan pernikahan yang bahagia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila suami tidak pernah menyatakan rasa cintanya kepada istrinya, maka itu adalah salah satu bukan yang diajarkan ataupun dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di sini kita dianjurkan, diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyuruh kita menyatakan cinta terhadap pasangan kita. Dan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memperkuat rumah tangga kita, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi. Seorang istri senang jika sang suami membuatnya merasa dicintai dan menunjukkan rasa cinta kepadanya secara verbal dan sering. Sayang beberapa istri mengambil jalan menuju hubungan terlarang selingkuh karena mereka menemukan orang lain yang dapat mereka ajak bicara dan mengatakan kata-kata manis yang tidak pernah dia dengar dari suaminya. Begitulah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya menyatakan cinta terhadap istri kita adalah hal yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apabila kita nyatakan cinta terhadap istri kita, maka istri kita akan merasa bahagia, merasa senang dengan kata-kata kita. Maka dia tidak akan berkepikiran untuk mencari yang lain. Kata-kata manis, kata-kata pujangga yang kita sering lirikkan untuk istri kita, maka itu membuat salah satu tips untuk membuat istri kita bahagia dengan kita, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut lagi. Seorang istri senang jika sang suami membuatnya merasa dicintai dan menunjukkan rasa cinta kepadanya secara verbal dan sering. Dia bukan sekali aja kita sampaikan ataupun kita ucapkan ataupun kita katakan, itu secara verbal dan sering. Kita atur bahasanya, bahasa yang menarik, bahasa yang memang membuat istri kita berbunga-bunga. Seperti itu, hadirin subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut lagi. Sayangnya beberapa istri mengambil jalan menuju hubungan terlarang. Kalau kita tidak sering berkomunikasi, kemudian tidak sering kita saling memuji antara satu sama lain, maka ini bisa menyebabkan malapetaka dalam rumah tangga kita, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya mencium istrinya sebelum meninggalkan rumah. Urwah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari bibinya Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mencium beberapa istrinya lalu pergi untuk sholat jamaah tanpa berwudu lagi. Aku berkata, tidak ada lain kecuali kamu.
yang beliau bisa cium, lalu ia tertawa. Jadi disunahkan untuk kita sebelum kita kerja ataupun sebelum kita meninggalkan rumah, yaitu mencium kening istri kita untuk merasakan bau kehangatan dalam rumah tangga. Kita lanjut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan mencium istri-istrinya saat berpuasa. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium dan memeluk istri-istrinya saat beliau berpuasa karena beliau yang paling memiliki kendali akan nafsunya di antara kalian. Judul yang baru, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan minum setelah istrinya. Kemudian menaruh bibirnya di tempat istrinya. Istri meletakkan bibirnya. Diulangi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan minum setelah istrinya. Kemudian menaruh bibirnya di tempat istri meletakkan bibirnya. Maksudnya Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, aku biasa minum dari gelas yang sama ketika haid. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil gelas tersebut dan meletakkan mulutnya di tempat aku meletakkan mulut. Lalu beliau minum. Aku juga pernah makan daging dari tulangnya ketika haid. Lalu Nabi Muhammad SAW mengambilnya dan meletakkan mulutnya di tempat aku meletakkan mulut. Begitulah romantis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, hadirnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kadangkala kita terhadap istri kita pun ataupun terhadap suami kita merasa ada sesuatu yang zarang gitu. Arti zarang itu ada sesuatu yang merasa jarak, merasa tidak menyatu dengan istri kita. Itu adalah sesuatu yang mesti kita perbaiki, hadirnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, oke, kita lanjut lagi. Ali Al-Qari rahmatullah alaih berkata, beliau mengikuti tiap jejaknya untuk menunjukkan betapa beliau sallallahu alaihi wasallam mencintainya. Teladan ini memiliki dampak yang besar bagi sang istri jika dilakukan oleh suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan mulutnya di tempat istrinya meletakkan mulut setelah makan atau minum untuk menunjukkan kepadanya rasa cinta dan kasih sayang beliau kepadanya. Jadi untuk menumbuhkan kasih sayang di antara pasangan kita itu adalah seperti tidak ada jarak antara kita dan istri kita. Sedekat mungkin. Arti jarak itu bukan tidur aja kita bisa rapat. Artinya kita hari-hari jangan ada jarak. Hari-hari kita bercerita tentang kemesraan, hari-hari kita bercerita tentang keutamaan, bagaimana tentang menjalani rumah tangga ini, seperti itu. Hadirnya betul. Oke, selanjutnya lanjut lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur dengan meletakkan kepalanya di paha Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, kami pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebagian perjalanannya, dan saat kami sampai di Baida atau di Zatul Zais, kalungku hilang, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti untuk mencarinya dan para sahabat juga ikut bersamanya. Mereka tidak mempunyai air, begitupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat datang kepada Abu Bakar
radhiyallahu anhu dan berkata, apakah kamu tidak melihat apa yang diperbuat Aisyah? Ia menghentikan menahan Rasulullah SAW dan para sahabat, padahal mereka berhenti tidak pada tempat yang ada airnya, dan mereka sendiri tidak mempunyai air. Abu Bakar radhiyallahu anhu lalu datang kepadaku, dan Rasulullah SAW berbaring meletakkan kepalanya di atas pahaku, dan beliau tertidur. Ia berkata, kamu menahan Rasulullah SAW dan orang-orang pada tempat yang tidak ada airnya, dan mereka juga tidak mempunyai air. Aisyah berkata, Abu Bakar mencelaku, dan beliau mengatakan sebagaimana yang dikehendaki Allah, dan ia menekan lambungku dengan tangannya. Tidak ada yang menghalangiku untuk bergerak kecuali Rasulullah SAW yang berada di atas pahaku. Aisyah radhiyallahu anha juga meriwayatkan Rasulullah SAW tidur dengan kepalanya di atas pahaku padahal aku sedang haid, dan kemudian beliau bangun lalu membaca Al-Quran. Riwayat ini menunjukkan perlakuan beliau yang baik, pengertian dan akhlak yang mulia. Ini menunjukkan bahwa seseorang yang tidak perlu jijik dan dari menyentuh, duduk dan makan bersama atau berdekatan dengan istrinya ketika sedang haid. Riwayat ini menunjukkan perlakuan beliau yang baik, pengertian dan akhlak yang mulia. Ini menunjukkan bahwa seseorang tidak perlu jijik dari menyentuh, duduk dan makan bersama atau berdekatan dengan istrinya ketika sedang haid. Tidur dengan menggunakan satu selimut. Ummu Salamah radhiyallahu anha juga meriwayatkan ketika Abu Bakar bersama Nabi Muhammad SAW tidur-tiduran dalam satu selimut. Tiba-tiba aku haid, lalu aku keluar dan mengambil pakaian haidku. Lalu beliau bertanya, apakah kamu haid? Aku menjawab, ya. Beliau lalu memanggilku, lalu aku tidur bersama beliau dalam satu selimut. An-Nawawi rahmatullah alaih berkata, kemungkinan dia Ummu Salamah takut bahwa darahnya dapat mengotori beliau radhiyallahu an sallallahu alaihi wasallam, karena itu dia keluar. Kemungkinan juga dia merasa jijik dengan darahnya dan memutuskan untuk mengganti pakaiannya dengan pakaian bersih. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maimunah radhiyallahu anha meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa duduk bersamaku saat aku sedang haid dan ada kain di antara kami. Beberapa laki-laki menjauh istri mereka yang sedang haid dan tidak tidur di ranjang yang sama. Ini bertentangan dengan sunnah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini juga akan menyakiti wanita secara psikologis, karena wanita biasanya menjadi terganggu saat haid dan moodnya berubah. Jadi jika suaminya menjauh dan menghindarinya, justru akan memperburuk situasi dan membuat istri semakin tertekan. Dalam mandi bersama istri-istrinya menggunakan satu bejana. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, aku mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari suatu bejana yang terletak di antara aku dan beliau sambil tangan-tangan kami berebutan di dalamnya. Beliau mendahuluiku sehingga aku mengatakan, sisakan untukku. Ummu Salamah radhiyallahu anha meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku mandi dalam satu bejana saat aku sedang haid. Membuat panggilan
kesayangan untuk istrinya. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan suatu hari beberapa anak Habasyah masuk ke dalam masjid dan bermain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, "Ya Umairah, apakah kamu mau melihat mereka?" Aku berkata, "Ya." Al-Qadi Iyad rahmatullah alaihi berkata, memberikan nama seperti ini adalah cara menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang kepadanya. Judul selanjutnya, mengajak ke acara-acara walimah. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki seseorang tetangga yang berketurunan Persia dan ahli dalam memasak sup. Dia telah memasak kuah sup yang enak untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mendatangi beliau dan mengundangnya makan. Beliau lalu berkata, "Apakah dia Aisyah juga diundang?" Tetangganya berkata, "Tidak." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Jika begitu tidak." Kemudian tetangganya kembali lagi dan mengundang beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Apakah dia juga diundang?" Tetangga berkata, "Tidak." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Jika begitu, tidak." Kemudian dia kembali lagi dan mengundang beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Apakah dia juga diundang?" Dia menjawab, "Iya, boleh." Pada ketiga kalinya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdiri, keduanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah berjalan berurutan hingga mendatangi rumah tetangga beliau yang tersebut. An-Nawawi rahmatullah alaih berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka jika diundang tanpa membawa serta Aisyah radhiyallahu anha. Hal ini menunjukkan perlakuannya yang baik dan bagaimana beliau menjaga hak-hak dalam kehidupan berumah tangga serta berinteraksi dengan para istrinya dengan akhlak yang paling baik. Begitulah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita ada acara walimah itu disunahkan membawa istri. Itu adalah hak dalam rumah tangga. Apabila kita membawa istri kita, jangan malu, ada sebagian malu atau ribet apa segala macam. Itu kurang ini dia, kurang sunnah dia. Kita lanjut dengan judul yang baru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengabaikan istri-istrinya jika mereka mengunjunginya. Safiyah binti Huwai meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang beriktikaf dan aku mengunjunginya di malam hari. Aku berbincang-bincang sejenak dengan beliau, kemudian aku beranjak pergi. Beliau Nabi Muhammad SAW berdiri bersamaku dan mengantarkanku ke rumah. Dua orang Ansor melewati kami dan saat mereka melihat Rasulullah SAW, mereka mempercepat langkah mereka. Rasulullah SAW berkata, "Tunggu, ini adalah Safiyah binti Huwai." Mereka berkata, "Maha suci Allah, ya Rasulullah, kami tidak ada keraguan tentang engkau." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Setan mengalir dalam diri seseorang sebagaimana aliran darah. Aku khawatir dia telah membisikkan prasangka buruk ke dalam hati kalian." Rasulullah SAW menghentikan sementara itikafnya supaya beliau dapat mengantarkan istrinya kembali ke rumah dan menjaganya dalam perjalanan pulang. Nabi Muhammad SAW melakukan itu meskipun pada dasarnya seseorang tidak boleh meninggalkan masjid saat mereka masuk dengan niat itikaf kecuali jika diperlukan. Kalau tidak, ibadahnya akan terganggu. Hidup harmonis dengan istri-istrinya. Rasulullah SAW menerapkan kalimat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya
yang dalam Al-Quran berfirman wa asiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan mereka dengan baik. Sungguh tidak mengejutkan jika kemudian Rasulullah SAW berbicara mengenai istri-istrinya. Beliau bersabda, orang beriman yang paling baik adalah yang paling baik akhlaknya, dan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Tidak pernah memukul ataupun mengkritik istri-istrinya. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul baik kepada budak maupun wanita kecuali saat beliau sedang berperang di jalan Allah. Beberapa laki-laki di zaman sekarang memukuli istri mereka, memukul di wajah dan di kepala. Mereka menggunakan tongkat, sepatu, dan barang-barang lain karena alasan-alasan yang sangat konyol. Iyas bin Abdullah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah memukul wanita." Saat Umar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengadu, para wanita menjadi sangat berani kepada suami mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan izin untuk memukul mereka dengan ringan. Kemudian banyak wanita yang datang kepada para istri Rasulullah SAW mengadu tentang suami-suami mereka karena mereka memukuli mereka. Dan beliau berkata, banyak wanita yang datang kepada istri-istri Muhammad mengadu tentang suami mereka. Mereka melakukan yang memukul istri mereka. Bukanlah yang terbaik di antara kalian. Al-Azim Abadi rahmatullah alaih berkata, maksud sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka yang memukul istri mereka bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Adalah orang-orang yang memukul istri mereka bukanlah yang terbaik, tetapi mereka yang sabar dan menoleransi apapun akhlak buruk ataupun perilaku tidak baik yang istri mereka miliki dan menahan diri dari memukul mereka, sungguh adalah yang paling baik di antara kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para laki-laki untuk berlaku baik kepada wanita. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Terimalah wasiatku tentang wanita, berbuat baiklah kepada mereka." An-Nawawi rahmatullah alaih berkata, riwayat ini mendorong berbuat baik kepada wanita dan menerima perilaku tidak baik mereka saat terjadi, menoleransi mereka serta berlaku lembut kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wanita diciptakan dari tulang rusuk. Kalau engkau berusaha meluruskannya, engkau akan mematahkannya. Jika engkau biarkan terus-menerus akan bengkok, maka pahamilah perilakunya, engkau akan hidup bahagia bersamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita diciptakan dari tulang rusuk. Kalau engkau berusaha meluruskannya, engkau akan mematahkannya. Jika engkau biarkan terus-menerus dalam bengkok, maka pahamilah perilakunya, engkau akan hidup bahagia bersamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berulang kali memerintahkan umatnya untuk memperlakukan wanita dengan baik dalam setiap waktu. Dalam khutbahnya pada Haji Wada, beliau sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan atau satu bagian dalam khutbahnya dengan mengatakan, berlaku baik pada wanita karena mereka seperti tawanan bagi kalian.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berulang kali memerintahkan umatnya untuk memperlakukan wanita dengan baik dalam setiap waktu. Dalam khutbahnya pada Haji Wada, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan satu bagian dalam khutbahnya dengan mengatakan, berlaku baiklah pada wanita karena mereka seperti tawanan bagi kalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi perintah yang berhubungan dengan wanita tersebut karena beliau mengetahui bahwa mereka para wanita memiliki kecenderungan mengulangi perilaku yang mengusik suami mereka. Hanya sedikit laki-laki yang mampu sabar dan sebagian besar laki-laki akan marah dengan sikap para wanita tersebut. Hal ini bisa berujung kepada perceraian dan perpisahan dalam keluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi perintah yang berhubungan dengan wanita tersebut karena beliau mengetahui bahwa mereka para wanita memiliki kecenderungan mengulangi perilaku yang mengusik suami mereka. Hanya sedikit laki-laki yang mampu sabar dan sebagian besar laki-laki akan marah dengan sikap para wanita tersebut. Hal ini bisa berujung kepada perceraian dan perpisahan dalam keluarga. Mengetahui hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ini berarti dia sebaiknya tidak membencinya. An-Nawawi rahmatullah alaih berkata ini berarti dia sebaiknya tidak membencinya karena meskipun dia istrinya memiliki sikap yang tidak baik, dia dapat melihat dalam dirinya sikap yang menyenangkan untuknya. Contohnya, seorang wanita bisa saja bersifat agresif akan tetapi sangat agamis. Dia berbicara kurang sopan kepada suaminya tetapi dia sangat menjaga diri dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memperlakukan istri-istri beliau dengan lembut dan selalu ceria. Beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu bersemangat untuk membuat mereka senang, duduk dan mendengarkan mereka, bercanda dengan mereka, menasihati mereka, mendengarkan mereka, menghibur mereka, memeriksa mereka, dan beliau akan mengabaikan kesalahan serta kekurangan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering memerintahkan orang-orang untuk memperlakukan kerabat dari istri-istri beliau dengan baik. Abu Dzar meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan menaklukkan negeri Mesir, yaitu negeri yang di sana seringkali diucapkan kirot, sehingga saat kalian menaklukkannya, perlakukanlah penduduknya dengan baik karena di sana ada tanggung jawab kalian dari hubungan darah dan tanggung jawab dari hubungan pernikahan. An-Nawawi rahmatullah alaihi berkata, maksud dari tanggung jawab dari hubungan darah adalah mereka memiliki tanggung jawab kepada mereka karena Hajar, ibunda Nabi Ismail alaihi salam, berasal dari penduduk Mesir. Adapun maksud dari tanggung jawab dari hubungan pernikahan adalah karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi seorang wanita dari mereka, yaitu Maria, ibu dari putranya Ibrahim. Judul selanjutnya, perhatian terhadap perasaan istri-istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyadari saat salah satu istrinya sedang senang
dengannya atau sedang marah. Contohnya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya aku bisa mengetahui kapan kamu senang dan kapan kamu marah kepadaku. Bagaimana engkau mengetahuinya? Tanya Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jika senang kepadaku, maka kamu akan terseru. Tidak, demi Rabb Muhammad, namun jika marah kepadaku, maka kamu akan terseru. Tidak, demi Rabb Ibrahim. Aisyah pun menyahut, demi Allah memang benar demikian, wahai Rasulullah, sungguh tidak ada yang aku hindarkan untuk disebut ketika sedang marah selain namamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan seorang yang tidak peduli apakah istrinya sedang senang atau marah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus memegang tanggung jawab negara, peperangan, menyiapkan pasukan, menyebarkan pesannya ke seluruh dunia, mengirim utusan kepada negara dan menindaklanjuti urusan-urusan yang berkaitan dengannya. Terlepas dari beban berat yang harus beliau tanggung, beliau Nabi Muhammad SAW tidak membiarkan tanggung jawabnya itu mencegahnya dari mengurus istri-istrinya dan memperhatikan perasaan mereka. Bandingkan dengan para suami yang tidak peduli sama sekali apakah istri-istri mereka sedang marah atau tidak, lalai terhadap urusan mereka, tidak menunjukkan perhatian terhadap perasaan mereka, dan acuh jika istri mereka tidak senang. Tentu saja terhadap perbedaan yang sangat besar antara mereka dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan teladan paling utama bagi umat manusia dalam segala aspek. Satu contoh menunjukkan kasih sayang dan perhatian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kepada istri-istrinya adalah pada cerita perselisihan antara kedua istrinya. Hafsah radhiyallahu anhu mengatakan sesuatu yang menyakiti perasaan Safiyah dan membuatnya sedih, yaitu dengan memanggilnya anak orang Yahudi Safiyah binti Huwai, memang keturunan Yahudi. Safiyah menangis dan mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam membela dan menghiburnya dengan kata-kata yang membuatnya tenang dan senang kembali. Contoh lain yang menggambarkan perhatian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada istri-istri beliau adalah cerita unta Safiyah. Safiyah rahmatullah alaih meriwayatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa istri-istrinya untuk pergi melaksanakan haji. Setelah beberapa saat, seorang mengambil kendali unta-unta dan menyuruh mereka untuk berjalan cepat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, pelan-pelanlah kamu dengan para wanita yang seperti botol itu. Saat kami dalam perjalanan, untaku berlutut karena sakit, dan dia adalah unta yang paling baik untuk dinaiki. Aku mulai menangis dan berita itu sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kemudian mendatangiku dan mengusap air mataku dengan tangannya. Mengusap air mata istri dengan tangan adalah cara yang sangat baik untuk menghiburnya. Jika menunjukkan empati dan perasaan kepadanya, meskipun alasan dia menangis bukanlah sesuatu yang besar, untanya yang sakit, namun Rasulullah SAW tidak meremehkannya. Beliau tetap menghiburnya sekaligus menunjukkan rasa cinta dan perhatian kepadanya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Masya Allah, luar biasa. Begitulah suri tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
apabila kita ambil daripada trik dan cara berumah tangga Rasulullah SAW, kita akan mendapatkan kebahagiaan di rumah kita. Kita akan mendapatkan ketenangan di rumah kita. Kita akan mendapatkan kebahagiaan di rumah kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu indahnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk berumah tangga. Hadirin, indah dalam berumah tangga itu ialah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, la ilaha illallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.